Kak Caca, dikit dong yang story-nya dari Kasih. Itu anaknya. Ya, foto bentar ya, Kak. Kaca, sekarang Sienna udah tinggal bareng gimana sih ikut keseruan ngurus? Seneng banget sih. Apalagi story-nya Kak, ini mah Sienna juga banyak pujian menggunakan hijab nih, kayak gimana Kak? Udah lama itu. Iya, maksudnya banyak pujian juga sekarang. iya. Iya. Soalnya Ya, ada- yang pasti aku seneng banget, bangga banget punya Sienna sebagai anakku karena dia sangat sweet, dia ekspresif banget, terus juga banyak sifatnya yang mirip gitu ya, kayak aku ngeliat banyak dari diri aku yang ada di diri Sienna juga gitu loh, ekspresifnya, cerianya, Apa, Kak? suka nulis diary, Oh, iya. suka banget, dia suka kayak seni gitu, dia suka itu. Tapi emang sering-sering cerita ke kakak juga. Iya. Udah kelas berapa sih Kak? Ya, SMP kita ke kiri ya. Sekarang Sienna kelas 1 SMP. Tapi udah umurnya 12 tahun apa gimana? ya mau 12 13 tahun. sebentar 13. lagi. ABG menghadapi ABG masih Gimana kan nih? Oh, Ya. masih udah kenal. Udah mulai ini ya, udah mulai mau jalan-jalan sama teman ke mall yang tadinya tidak pernah terjadi. Terus sekarang sering kayak, ibu aku mau video callan dulu sama grup segeng aku gitu. Berarti emang sering Nanti aku di kamar dulu ya, terus nanti aku baru pas makan ke ibu yang kayak gitu. Jadi ya memahami aja sih, udah masanya Jadi remaja. selalu izin ya Kak, apapun itu. Iya, kan baru 12 tahun juga lah ya. Masih tetap perlu diajarin, dibimbing gitu. Kak, ada goals untuk di tahun ini nggak sih Kak? Ada tujuan nggak sih di tahun ini? Apalagi bentar lagi kan mau pergantian tahun. Goalsnya sih apa ya, pengen jadi ibu, terus menjadi ibu yang bisa menjadi contoh yang baik buat anakku, terus menghasilkan karya-karya dalam pekerjaanku yang bermakna buat orang-orang yang follow aku, buat fans aku, menjadi anak yang baik untuk keluarga aku, juga pokoknya menjadi individu yang baik, menjadi contoh buat orang. Nah, tapi kalau untuk terkait pasangan apakah sudah ada Kak ya? Udah ya. Makasih Kak Caca. makasih ya. Thank you ya Kak. Thank you. Makasih Kak. Makasih. Aman ya, sudah ada istri sah yang menjaga suaminya. Tenang, udah ada istri. Udah ada, aduh karismatik banget ya. Ada suaranya adem sekali. Salah dong Kadim. Ke sini ya. Fansnya banyak sekali. Alright, dan sebenarnya selain dari yang challenging dari karakter Syafa itu, yang pertama soal dia itu sudah menikah selama 10 tahun tapi nggak bisa punya anak. Terus beberapa kali mencoba bayi tabung, sempat gagal juga. Nah aku yang sebenarnya tuh nggak ngerti prosesnya seorang wanita sampai proses bayi tabung itu apa aja yang dirasakan, nggak hanya secara teknisnya aja ya. Bayi tabung tuh ngapain sih, diapain sih, apa aja yang ke dokter tuh ngapain gitu. Itu semua aku risetkan. Tapi juga emosinya ketika gagal itu seperti apa sih? Udah itu sesuatu yang bukan natural, bukan alami gitu ya hamilnya. Tapi kemudian keguguran, itu kan ada rasa bersalah gitu-gitu. Itu juga aku banyak pelajari. Dan aku juga punya beberapa teman dan saudara yang juga punya pengalaman yang mirip gitu ya, mencoba IVF bayi tabung juga. Jadi aku banyak nanya ke mereka. Dan juga yang menarik dari karakter aku adalah Syafa itu kan punya sindrom superhero gitu ya. Dia selalu pengen menjadi penyelamat buat semua orang, sampai-sampai tapi anehnya tuh gini loh, sampai-sampai setiap kekalahan yang dia alami itu nggak dianggap apa ya, kayak dianggap nothing buat dia, dianggap nggak apa-apa buat dia. Satu, ketika dia keguguran bayinya sendiri, itu bagi dia kayak yaudah biar aku telan sendiri. Tapi dia fokus lagi untuk menyenangkan orang lain di sekitarnya. Fokusnya udah pindah gitu, dia bukannya grieving, berduka kehilangan bayinya, dia nggak fokus ke situ, dia fokus lagi untuk jadi superhero lagi yang berikutnya siapa lagi nih yang bisa gue selamatin. Oke udah Gina hampir diaborsi, dia hamil di luar nikah, anaknya aku adopsi gitu-gitu. Terus juga dia punya kekalahan, tidak bisa memprioritaskan suaminya sampai suaminya sendiri mengucapkan aku memang nggak pernah jadi prioritas kamu. Kalau seorang perempuan yang mengerti kan itu kan kekecewaan, harusnya dia kecewa, harusnya merasa kalah. Wow, suami gue bisa ngomong gini loh, berarti gue udah mematahkan rumah tangga kita. Tapi bagi Syafa it's nothing, karena dia mau jadi hero untuk keluarganya. Itu jadi psikologis yang antara baik tapi agak-agak kok berbahaya gitu loh.
Nah itu banyak sekali aku telah gitu ya dengan alhamdulillah nggak sedikit orangnya yang aku riset tanya-tanya untuk menjadi seorang people pleaser gimana, karena banyak banget ternyata di sekitar kita yang kayak gitu. Termasuk kepada sutradaranya, kepada lawan main, kepada penulis, aku banyak discuss banget sih. Gitu. Mungkin menjadi orang yang baik sekali, selalu memberi, giving terus gitu, itu bagus banget. Tapi kalau kita nggak tahu kapan batasan giving itu menjadi toxic buat kita, itu malah bahaya buat kita ya, karena banyak sekali orang-orang yang ya over baik ke sekitarnya ini justru malah bukannya respect, bukannya menghargai dia, tapi malah memanfaatkan kebaikan orang ini. Jadi malah jadi yang aku bilang tadi bumerang dan toxic buat dirinya sendiri sampai mencelakai dirinya sendiri. Jadi mesti tahu batasnya nih, kayaknya di sini aku masih bisa nih berbuat baik, bersikap baik, tapi yang di sini kok orang malah jadi manfaatin ya, udah deh nggak usah deh, stop dulu gitu. Jadi mesti tahu kapan berhenti dan kapan terus maju untuk baik gitu. Oke, terima kasih banget Kak Marsyanda. Silakan. Sebenarnya yang Syafa alamin itu ya betul ya dialamin oleh banyak sekali orang di timur, karena kultur ya di Indonesia kita bahas deh gitu. Kita semua itu seakan-akan punya nilai bahwa kita hidup untuk menyenangkan orang lain di sekitar kita, menyenangkan masyarakat di sekitar kita. Kita nggak boleh menentang nilai-nilai yang dipegang sama lingkungan sekitar kita, entah keluarga, entah dari mertua, entah dari suami kita, pasangan sendiri, ataupun dari sekolah, kuliah, tempat kerja, apapun itu yang sifatnya tuh ya udah kita hidup untuk orang lain. Jadinya Syafa tuh kayak over baik karena tidak pengen berbuat salah dan selalu pengen menyenangkan orang lain sampai over limit gitu. Ya people pleaser itu gitu. Tapi saking dia over limit itu baiknya, dia jadi nggak sadar ketika dia mengorbankan kehamilannya sendiri, mengorbankan hubungannya dengan suaminya, dan dia punya dilema yang dimiliki oleh aku rasa lumayan banyak wanita Indonesia juga, bahwa si individu perempuan ini nih nggak tahu kapan harus memprioritaskan pasangan sebagai suami, ini udah bukan pacaran lagi, ini udah suami, dan kapan harus memprioritaskan keluarga. Karena bagi dia itu keluarga penting juga, tapi kan ini udah berumah tangga nih, ada saatnya kita harus ya udah kita berdua aja. Nah, Syafa tidak memahami itu, tapi dia merasa pokoknya aku punya keinginan mau jadi istri yang baik, kayak dialog tadi kan, anak yang baik, menantu yang baik. Tapi kok kalau over jadi bumerang buat dirinya sendiri gitu malah. Berarti itu lihat lagi kali ini ke kamera Kakak Arman ya, tengah sini. Baik, siap. 3, lihatnya ke yang Kakak Arman saja cukup. 3, 2, 1, 3, 2, 1.